Oke. Mulai. Siap, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, Alhamdulillah, mahasiswa PPG kategori 2 akan melaksanakan wawancara dengan teman sejawat. Beliau Bayu Rahman mengajar di SDN mana, Pak? SDN Segaran 3, Batu Jaya. Segaran 3 Batu Jaya. Kenapa saya mempunyai identifikasi masalah di kelas 6, Pak? Ya, Ingin menanyakan langsung. Semoga bisa menjadi penguat untuk nanti bahan PPK. Untuk pertanyaan insya apa Allah, yang insya Allah. pertama? Yang pertama, apa penyebab serta solusi terhadap rendahnya kemampuan peserta didik mencari informasi pada teks eksplanasi? Eh, Kemampuan siswa ya pada Ya, teks eksplanasi. ya, betul, Pak. Kalau menurut pengalaman di SDN Segaran 3, saya pernah mencoba ke anak untuk memberikan materi teks eksplanasi. Itu kendalanya yang pertama mungkin karena kita ketika memberikan materi itu lupa sama kerangka karangannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemahaman siswa terhadap teks eksplanasi itu sendiri. Karena di teks eksplanasi itu kan ada apa namanya sebab akibat gitu. Jadi siswa itu belum memahami. Jadi dalam pembuatan teks eksplanasi itu mengenai sebab akibatnya tersebut. Mungkin itu kendala yang pertama. Dua kendala itu. Kayaknya seperti itu. Kemudian kalau untuk solusinya, yang pertama kita ya itu harus memberikan dulu kerangka karangannya, kemudian sama memberikan pemahaman apa sih itu teks eksplanasi, perbedaan dengan teks-teks yang lain gitu. Kemudian yang terakhir ya lebih intens aja memberikan latihan tentang bagaimana caranya membuat teks eksplanasi. Mungkin seperti itu. Berarti lebih ke konsepnya apa ya? Tentang teks Ya, eksplanasi itu. dulu. Kalau misalkan belum memahami konsep, berarti anak belum bisa untuk mencari informasi gitu melalui teks Ya, eksplanasi. Kenapa betul untuk betul. media dan modelnya, Pak? Apakah ada solusi atau gimana, Pak? Kalau untuk media biasanya saya jadi langsung ke apa namanya autentik ya, langsung Otentik. ke tempat gitu, ke tempat permasalahan. Contohnya di saya itu kan ada dekat dengan apa namanya irigasi gitu, irigasi yang apa banyak sekali sampah. Saya bawa siswa ke tempat tersebut karena di depan sekolah sekali itu irigasinya. Jadi di situ ada banyak sampah, kemudian ada apa namanya ya sampah-sampah dari masyarakat, kemudian sampah-sampah juga dari hewan gitu. Jadi saya mengajak siswa untuk membuat sebuah karangan dengan apa yang dilihat gitu. Oh iya, iya. Seperti itu. Ya. Lanjut, Pak, ke nomor yang kedua. Apa penyebab serta solusi rendahnya hasil belajar pada materi operasi pecahan? Ya, Pecahan. ya, Pecahan matematika berarti ini ya. ya matematika. Ya, kalau di tempat saya mengajar itu karena kita di daerah terpencil sehingga cuma daerah agak pedalaman gitu ya. Jadi tingkat pemahamannya juga mulai dari kelas-kelas bawahnya juga kurang. Jadi hampir sama dengan yang tadi pecahan itu karena kita selalu mengajarkan itu secara abstrak gitu. Jadi tidak karena mengajarkannya abstrak aja gitu di papan tulis, misalkan 3/4, 1/2 kayak gitu aja kan. Nah, Hmm. jadi siswa itu membayangkan, hanya bisa membayangkan gitu. Jadi disitulah apa titik-titik lemah kita dalam memberikan materi gitu. Nah, untuk solusinya itu sama seperti yang tadi saya bawa ke di belakang itu kan ada sawah ya, sawah yang petak itu persis Ya, di belakang sekolah saya.
Jadi misalkan saya udah, oh siswa ini kurang memahami banget gitu kan masalah pecahan, itu sawah yang saya jadikan apa namanya, Media, pecahan gitu. di Ya media. medianya langsung gitu. Jadi ada sawah beberapa kotak, kemudian kalau misalkan satu kotak itu dibagi gitu menjadi beberapa ini, nah itu bagaimana caranya. Jadi siswa itu akan lebih tahu, lebih nyata gitu ya, lebih nyata. Jadi tidak hanya membayangkan yang ada di papan tulis yang berupa angka-angka kayak gitu, seperti itu. Iya, Itu iya, solusi iya. sih, Siap. salah satu solusi. Oke, lanjut ke nomor 3, Pak. Apa penyebab serta solusi rendahnya kemampuan peserta didik kelas 6 menyelesaikan soal matematika berbasis odds? Nah, kalau yang berbasis hot itu sudah pasti kendalanya, karena kita jarang ya menggunakan C berapa itu, C4, C5, C6. Jadi Ya, seringnya itu C1, C2, C3. Ya karena terlalu, kalau bahasa enaknya itu karena terlalu dimanja dengan soal-soal yang mudah gitu. ya, ya Itu benar. jadi rendah, terlalu dimanja dengan soal-soal yang mudah, sehingga ketika diberikan soal yang sedikit untuk berpikir yang lebih tinggi itu mereka akan kebingungan gitu. Hmm. Nah, kebingungan. Jadi solusi yang tepat ya intens aja memberikan latihan-latihannya. Latihan-latihan. Tapi dengan catatan kita memberikan tugasnya itu tidak monoton. Jadi dengan berbagai apa ya, berbagai teknik lah. Karena saya pernah coba dengan hanya satu teknik itu mereka malah bosan dengan apa namanya, dengan cara yang hot gitu ya, yang berpikir tingkat tinggi itu malah bosan gitu. Jadi harus ada teknik yang berbeda gitu. Walaupun materinya dengan materi yang sama, tapi tekniknya aja yang berbeda Hmm. di situ. Itu lebih ke Untuk metode, Pak. Metode ya, pembelajarannya itu gimana? iya, ini yang agak berbeda gitu. Oke, lanjut Pak. Ini yang terakhir masalah IPS nih Pak. Apa penyebab dan solusi rendahnya hasil belajar peserta didik pada materi kerjasama ASEAN di bidang politik? Wah, ASEAN di bidang politik ya. Lagi-lagi kalau misalkan di daerah saya, karena daerahnya pedalaman, kemudian medianya juga tidak lengkap, itu alat peraganya. Ya kita kan sebagai guru itu ibaratnya pelatih lah. Kalau misalkan bermain sepak bola, kitanya bisa tapi alat peraganya seperti bolanya nggak ada, peluitnya nggak ada, kan itu agak susah ya. Iya. Nah, itu jadi kendalanya itu di media sebenarnya. Karena kan ASEAN itu kan tidak ada di daerah kita. Jadi luas gitu ya di dunia gitu. Mhm. Jadi itu kendalanya di media. Jadi solusinya, karena di daerah saya itu internetnya kurang bagus juga, sinyalnya kurang bagus, kemudian infocus juga tidak ada. Jadi hanya punya laptop saja. Ya berarti solusi yang paling apa namanya, yang paling saya lakukan gitu ya, membuat ini aja, membuat peta gitu ya, membuat peta. Itu pertama kemarin saya membuat peta itu di apa namanya, di Karton. digital printing seperti itu, seperti itu. Nah, kemudian nanti siswa juga mengikuti membuat medianya. Jadi tidak hanya guru saja yang membuat media itu, jadi siswa pun mengikuti membuat medianya. Kemudian di peta tersebut ada juga kita bikin kayak semacam peta buta, kemudian dibikin puzzle gitu. Sistem pemerintahan antara negara yang satu sama negara yang lain. Jadi mereka itu nanti akan menempel saja dengan media tersebut gitu. Hmm. Ya, jadi misalkan politik di Brunei seperti apa. Kemudian nanti kita sudah menyediakan nih apa namanya, politik Brunei, kemudian Malaysia, kemudian Vietnam. Jadi mereka hanya menempelkan puzzle, tapi sebelumnya mereka membaca dulu gitu. Jadi seperti itu sih media media yang paling sederhana, karena di kita tidak ada, bukan tidak ada ya, jaringan jaringan internet untuk
kayak semacam YouTube dan lain sebagainya itu agak susah gitu. Udah Pak? Ya, Udah, siap. mungkin Pak itu aja pertanyaan dapat Pak. Terima kasih ya. Semoga Ya, siap, nanti siap. bisa memperkuat penyebab masalah yang nanti akan dijadikan PPK Pak. Yuk, Amin. Assalamualaikum Mudah-mudahan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.